Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu, di tempat kediaman Tuhan, di tempat kudus-Mu. Kami rindu bersekutu dengan Roh-Mu. Tuhan adalah Roh. Oleh karena itu kami mau manusia roh kami senantiasa dibawa, dibangun, didewasakan di dalam Tuhan. Membangun persekutuan yang kudus dengan Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus, kami hampiri tatamu dengan hati yang bersyukur. Kami hampiri tatamu dengan hati yang menyembah, hati yang memuji, hati yang bermazmur bagimu Yesus, anak domba yang mulia. Kudus, kuduslah namamu, kudus, kuduslah kau Rajaku. Kami bawa kurban pujian di hadapan tata. Hosana, Hosana, oh glory. Sebab hatiku bersuka karenamu, sebab hatiku bersuka karena Kau Tuhan. Jiwaku bermegah di dalam-Mu, gunung batu keselamatan, kota Betel perlindungan, menaraku yang terhebat, tanduk keselamatanku. Irabaya ralalabaya rabaya bababaya ralalaba. Kudus, kuduslah Kau ya Tuhan, kudus, kuduslah Kau Yesus. Ralalabaya 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 ralaba. Enaya danabo. Hosana, Hosana. Raja damai, Raja mulia, Raja kekal berkuasa. Sebab itu ku mengaku selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan. Sebab itu mulutku kan dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan. Kami memuji Tuhan. Sebab itu ku memujimu, selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Bawa masuk lebih dalam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa setiap kami pribadi lepas pribadi. Amin. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwa.
jadi lembah yang bermata air. Memujimu Engkau, amin. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab pujimu Engkau hanya kan Tuhan. Mulut kami senantiasa menaikkan puji-pujian, mazmur bagi Yesus. Amin, amin. Sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, Yesus, Yesus, ya dalam ayaramu. Bawa setiap kami Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Oh, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau sanggup mengubahkan Tuhan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata. Sebab itu ku memujimu. Oh, hanya Kau Tuhan. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu Tuhan. Memujimu Engkau Yesus. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan, sebab itu ku memujimu. Engkau, hanya Kau. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, 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 kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Yesus. Kami angkat tangan menyembah, kami angkat suara memuji, bermazmur bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Masing-masing pribadi bersekutu dengan roh Tuhan, saudara. Bawa kami naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Bawa setiap kami mengalami perjumpaan. Oh, ajaib, 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 ajaib.
memesan, Kau kudus, Kau mulia. Glory, glory, glory. Ku sembah, kami puji, kami muliakan. Engkau yang layak, Engkau yang aku, namamu besar. Yes, you are holy. Yes, you are mighty. Yes, you deserve above all. Worthy, worthy to be praised. Oh, holy, holy, holy are you, Lord. Oh, holy, holy, holy are you, Lord. Amen, amen. The elders and angels bow, the redeemed, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Yes, we sing holy, 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 holy are you, Lord. Di tempat kudus-Mu kami meninggikan nama Yesus, kami mengagungkan Kau. Holy, holy, holy are you, Lord. Oh, the elders and angels bow, the redeemed, we worship you now. We sing holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Shekantahana masuk. Oh, holy, holy, holy are you, Lord. Yes, here we are, Lord. Yes, we bless your name. The elders and angels bow, the redeemed, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Mari jemaat Tuhan sendiri nyatakan dengan segenap hatimu, muliakan Yesus. Holy, holy, holy are you, Lord. Kiente karabato sene, kiera bahato korodobo sene te kiera baga. Holy, holy, holy are you, Lord. We bless your name. Oh, the elders and angels bow, as here we are, the redeemed, we worship you now. Holy, holy,
semua yang di bumi. Kau yang termulia, Rajaku, Tuhanku, mulia, mulia bagi anak domba His Majesty. Oh, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tata selamanya atas semua yang, sebab Kau Sata yang mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji.
sebab Engkau saja yang termulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di dalam masih, oh, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, di atas segalanya, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk, amin, yenteng halalalalalalabaso, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan atas semua yang, sebab Kau Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Yes, yes, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah umat-Mu, Tuhan. Nyatakan kedahsyatan-Mu. Kami haus dan lapar akan Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Tuhan. Lingkupi kami dengan kekudusan-Mu, Tuhan. Lingkupi kami dengan kemuliaan-Mu. Biar kebenaran-Mu ditegakkan di muka bumi. Biar kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi. Yente hana masa. Santa yang atas, Santa yang mulia Tuhan. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you alone. I sing for you. I sing your praises forever. Deeper in love, deeper in love with you. You are holy, holy one. Yes, Lord, you are holy, holy. Lord, there is none like you. You are
nyatakan di hadapan Tuhan. Yes Lord, I sing your praises forever. Deeper in love with you. Amen. Here in your court where I'm close to your throne, I found where I belong. One more time. Come on, we sing this together. I sing your praises forever and ever, Lord. Deeper in love. Yes, we love you, we love you, we love you. Here in your court where I'm close to your throne, I found where I belong. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sings like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Bless the Lord, oh my soul, yeah, yeah, yeah. Oh, worship His holy, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, yeah. Yeah, la la la, my soul, worship His holy name. Sings like never before. Oh my soul, I worship your holy name, Jesus. Bless the Lord, oh my soul, yeah, 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 yeah. Yende, Hanamaya Rabaso. Yes, we worship you, we honor you, sing like never before. Oh my soul, I worship. Mari jemaat Tuhan sendiri. Bless the Lord. Yeah, 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 yeah. Amen, amen. Sing like never before. Amen. I worship your holy name. I worship you. I worship your holy name. I worship your holy name. Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, amin, amin. Mengatasi bumi, kami meninggikan Raja di atas segala raja. Amin, tinggikan dirimu, oh, mengatasi langit, kemuliaanmu, kemuliaanmu Tuhan, mengatasi bumi, bumi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita, saudara. Katakan, tinggikan dirimu, oh, mengatasi langit, kebesaranmu, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi,
mengatasi bumi. Tinggikan diri. Mari sembah Tuhan. Sebab Dia layak ditinggikan. Mengatasi lagi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Haleluya. Amen, amen. Come on, continue to just worship God. Mari sembah Tuhan. Just lift up His name in this place. Tinggikan namanya di tempat ini. Oh, For His name deserves all praise. He gives the Sebab highest namanya praise. layak untuk dipuji. Lift Him up. Tinggikan Dia. Shikarabu. The more you lift Him up, you become lighter in your flesh. Sehingga saat kau tinggikan Dia, hidupmu menjadi lebih ringan, hatimu lebih ringan. Yesus, 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 Lord, give you glory, Lord. Yesus. Kemuliaan bagimu Tuhan. Amen. While we are standing, can we just open a scripture? Mari saat kita berdiri, kita buka suatu ayat. Mark chapter 11, Markus pasal 11, verse 20 ayat 20 saudara. to 24. Ya. The Bible says, now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Mark 11, 20. Ayat 20. Markus 11 ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. And Peter, remembering what Jesus said, he said, Rabbi, look, the fig tree that you cursed is withered away. Ayat 21. Dikatakan maka teringat Petrus akan apa yang terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. And so Jesus answered and said to them, have faith in God. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, milikilah iman kepada Allah. For assuredly I say to you, whosoever say to this mountain, be removed and cast to the sea, and do not doubt in his heart, but believe that those things that he say will be done, and he will have whatever he asks. Maka Yesus berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Verse 24 it says, therefore I say to you, whatever you ask when you pray, believe that you have received them and you will have them. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Just hold down to the scripture. Mari tetap pertahankan ayat itu. Joshua chapter 1, Coba nanti kita lihat ayat berikutnya, Joshua pasal 1. verse 6 and 7. Ayat 7, ayat Ayat 6 dan 7. Be strong and of good courage, Coba Joshua, dikatakan jadilah kuat dan tetaplah berani. for to this people you have a mighty woman of valor in the midst of Saudara you. memiliki wanita yang perkasa, yang penuh keberanian ya. You know, and when you look at her, Saat engkau lihat beliau, you see the perseverance in her life. Perseverance. engkau melihat daya tahan yang luar biasa. And you see the faith and courage in it. Kau juga lihat iman dan keberanian. And that is what God has put in my heart to share with Ini you yang today. Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan. To be courageous Supaya tetap kita teguhkan hati, berani and walk in the ways that God wants us to walk. melangkah seturut jalan yang Tuhan kehendaki. Courageous life. Hidup yang penuh keberanian. And God wants us to know Tuhan ingin semua kita ketahui. that if we will walk
with life of faith. Kalau kita melangkah dengan hidup yang penuh iman. The Bible tells us this now when you read. Kita menjelaskan seluruh ayat yang telah kita baca tadi. Jesus tells his disciples, have faith in God. Yesus berkata, milikilah iman Tuhan. You know the fig tree Bapak Ibu, pohon ara that was not bearing yang fruits. tidak berbuah, saudara. It was because actually it was not its season. Sebab pada dasarnya sebenarnya bukan musimnya, belum waktunya untuk berbuah. But when Jesus was talking about the fig tree, Tapi waktu Yesus bicara tentang pohon ara itu, he was not talking about the fig tree naturally, but he was talking to each and every one of us. bukan bicara tentang pohon ara secara alami, ya, tapi Tuhan sedang bicara kepada setiap kita. Because in chapter 11, it was talking about the triumph entry of Christ. Sebab dalam pasal 11 sebelumnya Yesus bicara tentang antikris, saudara. It's the coming of Christ. Oh, tentang kedatangan Yesus maksudnya. Kedatangan Yesus. And so here Jesus is coming, Dan di sini Yesus segera akan datang. and then he's talking about the fig tree. Lalu Yesus berbicara tentang pohon ara itu. You know, he's saying that when he comes, he wants us to bear fruits. Yesus berkata saat dia datang, setiap pohon dari hidup kita harus berbuah. And so when Jesus is coming, Jadi waktu Yesus datang, and everybody is saying, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the semua Lord. berkata Hosana, diberkatilah mereka yang datang di dalam nama Tuhan. But the first thing he sees is seeing the fig tree, Dan hal pertama Yesus lihat dari pohon ara itu, and it looked like it got so much of leaves. dan dia lihat begitu lebat daunnya. And so he's thinking, if there is so much of leaf, there must be fruits in it. Yesus berpikir, wah kalau lebat daunnya, buahnya pasti banyak juga. And so when he came near, Nah, waktu dia datang mendekat, he felt deceived. dia merasa kok tertipu ya. He felt maybe he was, you know, because God wants us to be fruitful. Sebab Allah ingin hidup kita selalu berbuah. And sometimes outwardly we look very good. Nah, kadang-kala dari penampilan luar kelihatan semua baik. Oh, we look very healthy. Sangat sehat bahkan. We look very strong. Bahkan kuat sekali. But when Jesus came near, Tapi waktu Yesus datang, there was no fruits. kok buahnya nggak ada. God is saying to us, Dengan demikian Tuhan sebenarnya when berkata he kepada is kita. coming to see us or receive us, Waktu dia datang melihat atau menerima kita, he wants to see the fruit of Christ within us. dia ingin lihat buah dari Kristus ada di dalam kita. The Bible says Alkitab berkata, in Philippians chapter 4 verse 17, Filipi pasal 4 ayat 17, I come not to see the gifts that is within you, but the fruits that is within you. aku datang bukan untuk melihat karunia yang ada padamu, tapi buah roh itu, buah yang dalam dirimu. And so when God comes back, he's expecting to see the fruits of Christ manifesting in our Artinya life. setiap kali Allah datang, dia ingin melihat bahwa ada buah dari Kristus Yesus dimanifestasikan, dinyatakan dari hidup kita. But the disciples couldn't understand. Tapi waktu itu para murid tidak memahami. You know, sometimes we say we are coming to church for so many years when the pastor preaches and everything, but we still don't understand the word of God. Kadang-kala gitu ya, jemaat sudah berkali-kali dengar firman, datang gereja, ibadah, tapi masih belum mengerti kehendak atau maunya Tuhan. But God wants us to not just know the word or just read the word, but understand the word Tapi of hari God. ini Tuhan ingin setiap kita bukan hanya membaca ya firman, tetapi juga kita memahami setiap firman yang disampaikan. Because when you do it with understanding, Nah, revelation will come. Nah, kalau kita lakukan dengan segala pengertian, maka pewahyuan, penyingkapan firman itu akan datang. That's why the Bible says pray with understanding, sing with understanding. Itu supaya kita berkata, berdoa dengan pengertian, bernyanyi dengan pengertian. Yang penting harus ngerti gitu, baru kita nyanyikan And atau so God doakan. is saying you must have faith to believe in Dan God. Tuhan berkata harus miliki iman untuk percaya kepada And then Tuhan. he says if you have faith, you will cast the mountains. Juga into the dikatakan sea. kalau kau punya iman, kau bisa perintahkan gunung itu untuk beranjak, gunung itu akan pindah. It's not literally casting the mountains. Secara harafiah bukan gunung, ya gunung yang sesungguhnya dipindahkan, gunung But jasmaninya. God is saying that whatever problem that is big as a mountain, you can cast it into the Artinya sea. setiap masalah sebesar gunung apapun dapat beranjak
daripadamu. And God said, when you do it, you must not doubt in your Nah, heart. kalau kita lakukan, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di hati saat kita memerintahkan itu untuk beranjak. And God said, if you are praying with a believing heart, you will receive it. Dan Tuhan berkata, kalau engkau berdoa dengan hati yang penuh percaya, engkau pasti menerimanya. You will receive, Engkau pasti akan menerimanya. but you must believe in God. Tapi harus percaya kepada Tuhan. And then God brings us to Joshua chapter 1. Lalu waktu firman dibawa kepada Joshua pasal 1 tadi, Oh, he said, be strong and be courageous. ayat 6 dan 7 tadi, jadilah kuat, teguhkan hatimu, God said, be strong and be courageous. tetap kuat, tetap penuh In keberanian. our walk with Christ, Dalam perjalanan kita mengiring Kristus Yesus, we must be strong and of good courage, harus tetap kuatkan hati dengan penuh keberanian melangkah. regardless of what situation. Gak peduli situasi apapun di sekitar kita. Sometimes we are going through so much of crisis and so much of challenges in our Kadang-kala life. begitu banyak krisis tantangan di hadapan kita. But God is saying, be strong and of good Tapi courage. tetap Tuhan berkata, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, tetap kuat dalam Tuhan. Immediately the second verse, Langsung ayat yang kedua, and then he says in verse 7, Yosua 1 ayat 7 maksudnya, hey, only be strong and be very courageous. dan bahkan ditekankan lebih kuat, tetap kuat dan lebih berani lagi untuk You know, melangkah. first he says, be of good courage. Now he says, be very courageous. Pertama disebut memiliki kekuatan yang baik, keteguhan hati yang baik, tapi berikutnya harus sungguh-sungguh lebih berani lagi, lebih teguhkan hati lagi. The Bible says when you are dealing with the people and the blessing that is coming to you, you must be of good courage. Jadi kalau berhubungan dengan orang-orang harus penuh keberanian, saudara harus penuh iman, penuh keteguhan hati. But when it comes to observing the word of the Lord and the command of the Lord, you must be very courageous. Dari waktu kita mengamati firman harus benar-benar sungguh-sungguh penuh keberanian, penuh iman, penuh keteguhan hati. And so God wants us to have courage in God. Dan Tuhan ingin kita penuh keberanian, saudara. You know, Nelson Mandela said this once. Nah, apa dikatakan Nelson Mandela, saudara? Nelson Mandela says, courage is not an absence of fear, but the triumph victory over it. Dikatakan oleh Nelson Mandela bahwa keberanian bukan karena tidak adanya rasa takut, tetapi kemenangan atas rasa takut. And so God wants us to be victorious over every fear. Artinya, sekalipun ada rasa takut, kita harus menang atas semua rasa takut itu. We must not allow the fear to overwhelm us. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan atau menekan kita. God has said that He has given us the power to overcome. Bukankah Tuhan berkata sudah diberikan kita kuasa untuk mengatasi, untuk mengalahkan semua itu? Romans 12:31 says, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Roma pasal 12 ayatnya ke 21. 21 dikatakan, Do not- janganlah engkau dikalahkan oleh yang jahat, tetapi kalahkan yang jahat dengan segala yang baik. And God is wanting you to say, no. Artinya Tuhan ingin kita semua ketahui, In order for you to become victorious, agar kita tetap berkemenangan. we must walk in the path of righteousness. Harus berjalan di jalan kebenarannya Tuhan. No shortcut. Gak ada yang disebut jalan pintas. Don't try to do wrong thing in order for you to go first to receive the blessing. Jangan lakukan hal yang salah agar kita terima berkatnya dulu. God wants us to be courageous. Tuhan ingin kita kuatkan hati kita, penuh keberanian melangkah. Because if you are courageous, Nah, kalau kita kuatkan hati kita, penuh keberanian, the favor of God, the hand of God will come maka upon you. perkenan atau perlakuan istimewa Tuhan, yaitu tangan Tuhan akan menyertai kita. Courageous people Orang-orang yang penuh keberanian are able to believe on the unimaginable. akan percaya hal-hal yang tidak sanggup dibayangkan dengan pikiran ini. Whatever God says, Apapun yang Tuhan katakan kepada kita, they will just obey it. kita taat aja, mentaati saja. They will not ask God question. Tidak akan mempertanyakan Tuhan. They will not ask for another confirmation. Tidak akan minta konfirmasi lagi. When God said to Abraham, go out of Ur,
Abraham never say, God, can I have a confirmation? Waktu Tuhan perintahkan Abraham untuk keluar dari Hur ya, apakah dia minta konfirmasi? Tidak. Oh, Mary never asked the angel for a confirmation when the angel said you are going to bear the son. Waktu Maria juga demikian, tidak minta konfirmasi ulang dari orang lain atau pihak lain saat malaikat Tuhan menyampaikan pesan Tuhan bahwa dia akan melahirkan seorang bayi. But Mary said, be it unto me, Lord. Apa kata Maria? Dia berkata, jadilah padaku seturut kehendakmu. When we read the scriptures, Waktu kita baca ayat-ayat firman Tuhan, especially the promises of blessing, terutama janji Tuhan tentang berkat, we must know how to Selah, pause ourselves that moment. harus kita mampu melihat ya dan Pause. posisikan diri kita seturut firman. And then you say, Lalu kita akan berkata, Lord, I've read this blessing. Tuhan, aku telah baca firman tentang berkat ini. Be it unto me, Lord. Jadilah padaku seturut apa yang kau sampaikan. And believe in it. Dan percaya terus akan itu. Because when you believe, you will receive. Nah, waktu kita percaya, kita pasti menerima janji Tuhan itu. Courageous people, Orang-orang yang penuh keberanian, yang menguatkan hatinya. they are not afraid to wait and be patient before Tidak God. akan takut untuk menanti, tidak akan menjadi tidak sabar untuk menanti. Oh, no matter how late it is, they know God, if God say, God will surely do it. Tidak peduli terlambatnya atau ada penundaan, tapi kita percaya Tuhan pasti melakukan seturut janjinya. Because God said to Noah, rain is coming. God said to Noah, Waktu Nur, Tuhan berkata kepada Nuh, saudara, rain is coming. bahwa hujan akan turun. And so many years, Kan sudah bertahun-tahun nggak ada hujan. no rain. Nggak ada hujan sama sekali. You know, but Noah believed that if God says, surely he will do it. Tapi Nuh percaya bahwa Tuhan yang ngomong pasti terjadi. God said to the people of Israel, I'm bringing you into the promised land. Suatu hari Tuhan juga berkata kepada bangsa Israel, akan kubawa engkau keluar dari negeri ini dan masuk ke tanah perjanjian. But maybe some of the people in the wilderness, they were saying, God said we are going to the promised land, but we are still here. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, Tuhan, kami katanya kan dibawa ke tanah perjanjian, kenapa kok masih di sini juga? Sometimes our delay is not because of God, it's because we are not correcting ourselves. Kadang-kala penundaan kita terjadi karena apa? Bukan karena Tuhan, tapi karena kita tidak bersedia dikoreksi. And so God wants us to be righteous and walk courageous before Him. Artinya Tuhan ingin kita supaya tetap benar dan kuatkan hati kita, jadilah berani melangkah. Courageous people are not afraid to say no. Orang-orang yang penuh keberanian melangkah dengan Tuhan tidak akan sungkan berkata tidak. You know, God wants you to know you need to be bold and confident. Tuhan ingin kita benar-benar berani dan yakin sepenuhnya. If the enemy comes to tempt you or to say something, Nah, kalau si musuh ya, si iblis datang menepuk saudara, mencoba berkata sesuatu, you must be bold to say no. harusnya dengan berani kita berkata tidak kepada iblis. A person who is courageous Orang yang penuh keberanian is not afraid to ask for help. tidak sungkan untuk minta tolong. If you are courageous, you trust God, Nah, kalau kita orang yang penuh keberanian dan mempercayakan diri kepada Tuhan, you must look for people haruslah mencari who orang-orang have like-minded faith with you yang memiliki iman yang sama sepertimu. or higher than you, Atau bahkan yang lebih tinggi imannya daripadamu. so that they can help you. Supaya orang ini bisa menolong saudara. Don't ask people to help who do not have faith, who do not know God. Jangan minta orang yang tidak punya iman, yang tidak mengenal Tuhan untuk menolong saudara. Instead of lifting you up, they will pull you down and they will come up. Orang ini bukannya ngangkat saudara, bahkan akan menurunkan, merendahkan saudara. Courageous people are not afraid to show their emotions. Orang-orang yang penuh keberanian tidak takut ya menunjukkan emosi atau perasaannya. Oh, some people say if you are courageous, if you are serving God, you cannot cry. Ada orang berkata gini, kalau kau punya keberanian, sudah melayani Tuhan, gak boleh nangis yo. Oh, they say, a lot of people say, we only see women cry, we never see men cry. Men must not cry. Ada orang berkata gini, yang nangis kan biasanya perempuan. Laki-laki kan gak cengeng, gak nangis. Gak juga ya. But real men cries. Justru ya pria sejati kalau hatinya disentuh pasti nangis. Anyone who is touched by God, Semua orang yang disentuh hatinya oleh Tuhan. anyone who is seeking God, Semua orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. definitely you are moved by emotion. Pasti digerakkan oleh
perasaan tadi. Those who have courage, Mereka yang memiliki keberanian untuk melangkah. they are not afraid to forgive and forget. Tidak akan takut untuk mengampuni yang bersalah, juga tidak sungkan untuk melupakan apa yang dilakukan orang. God wants you to know, Tuhan ingin semua kita if ketahui, you are walking with God, kalau melangkah dengan we must be like Him. harus seperti Tuhan. The Bible says, if you don't forgive others, how can I forgive you? Alkitab berkata kalau kita tidak mengampuni orang lain, bagaimana Tuhan akan melepaskan pengampunan bagi kita. But we always say this, Tapi selalu kita berkata seperti ini. Pastor, I already forgive, but I cannot forget. Ya. Pak Pendeta, aku kan selalu mengampuni, tapi nggak iso ya melupakan. Oh, they say the wound is so deep inside. Yeah. Oh, sudah perasaan sudah mendalam ini rasa nggak enaknya. But God is wanting you to let it go. Tapi Tuhan ingin saudara melepaskan semua unek-unek itu. And God will heal you. Dengan demikian saudara pasti disembuhkan, dipulihkan. Courageous people are not afraid to go to be on course no matter what the situation Orang-orang is. yang penuh keberanian nggak peduli melangkah apapun resiko atau tantangannya. Or whatever storm comes, Apapun badai yang datang menghadang. they will persevere and be determined towards Mereka what God tetap has called them. bertahan dan bergerak menuju seturut apa yang Tuhan inginkan. Their focus will be towards God and not towards man. Kenapa? Karena fokus mereka tetap pada Tuhan bukan pada Their manusia. focus will be on God and not the negativity around them. Fokusnya tetap pada Tuhan bukan hal negatif sekitar mereka. Those who are courageous Barang siapa yang berani melangkah, are not afraid to accept their mistake or ask sorry. tidak takut minta maaf ya dan berkata sorry, saudara. We must be genuine. Kita harus murni ya, We- apa adanya. We are not perfect people. Memang kita nggak ada yang sempurna. And so when we become genuine towards Nah others, kalau kita murni ya tulus terhadap orang lain, people will accept us more. orang justru akan menerima kita lebih. And people will respect us more. Dan orang akan menghormati kita lebih karena ketulusan kemurnian hati Those kita. who are courageous in God Orang-orang yang berani ya bersama Tuhan will not blame others. tidak akan menyalahkan orang They lain. won't point at fingers and say, because of you I'm not doing Gak well. nunjuk-nunjuk dan berkata gara-gara kamu makanya aku kurang berprestasi, tidak melakukan dengan baik dan sebagainya. God wants us to trust in Him completely. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, percaya kepada Dia sepenuhnya. The more and more we trust in God, Semakin kita mengandalkan Tuhan, percaya kepadanya, you will see the power of God working maka within kau akan us. lihat kuasa Tuhan bekerja dari dalam diri kita. If you read the book of 2 Chronicles, Kalau chapter kita baca 32, 2 Tawari, saudara, yeah, pasal, 2 Chronicles pasal chapter 32. 32 ayat 7. I 2 think of Tawari 6. 32 ayat 7. Oh, six. Tawari pasal 32 ayatnya ke 6 6 ke 8 ya. sampai 8. The Bible says here, Alkitab berkata di sini, then he said yang itu ditetapkan ya, and gathered them together in a, halaman pintu gerbang kota. and gave them encouragement. Dan ditenangkan hatinya. God, Ezekiel is gathering Ini them, mengumpulkan orang-orang itu. and God is saying, Ini ya, raja ini mengumpulkan umatnya, hati mereka. a good leader encourage people. Seorang pemimpin pasti menguatkan hati orang yang dipimpin. You cannot say Seorang pemimpin tapi tidak menguatkan orang yang kita you pimpin. cannot say you are a leader and you talk low about your people. Tidak bisa juga berkata seorang pemimpin tapi merendahkan orang yang kita You pimpin. cannot say you are a leader and only think about yourself. Tidak bisa berkata kita seorang pemimpin tapi hanya memikirkan diri sendiri saja. And here he says to all the people, Di sini pemimpin ini berkata kepada setiap umat yang the dipimpin. same way how God spoke to Joshua. Sebagaimana cara yang sama Tuhan bicara kepada hambanya Joshua. He said, be strong and courageous. Yaitu kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu. Be not be afraid nor dismay before the kings of Assyria and Janganlah- before the multitudes that is with him. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. God is wanting you to know not to be afraid of your challenges. Artinya Tuhan ingin kita ketahui, enggak boleh takut sedikit pun pada setiap tantangan yang kita hadapi. Not to be afraid of the enemy. Jangan takut menghadapi musuh-musuh kita. Why? Kenapa saudaraku? For there is more with us than with him. Sebabnya menyertai kita jauh lebih banyak daripada mereka yang menyerang kita. We must know with all our heart. Kita harus percaya, ketahui dengan segenap hati God kita. has sent angels around us. Tuhan akan utus malaikatnya sekitar The kita. kingdom of God is upon Bahwa us. kerajaan Tuhan ada sekitar kita. Duduk depan aja. Ya. When God calls us, Nah waktu Tuhan panggil kita, God
has sent His angels to be around us to Tuhan protect sudah us. utus malaikatnya mengelilingi kita. And God is saying, Dan Tuhan sedang berkata, no matter how many people come against gak you, peduli banyaknya orang yang menyerang kita. God is saying, I have sent more help for you. Tuhan berkata, justru yang kuutus untuk menolong kau lebih banyak. The Bible says, if God is with us, who can come against Alkitab us? bukankah berkata bahwa kalau Dia ya beserta kita, siapa yang sanggup melawan kita? And then Ezekiel continues. Nah, raja ini melanjutkan berkata begini. He said, with them they have the arms of the flesh, but with us the Lord our God to help us and to fight our battle. Dikatakan gini, yang menyertai dia, musuh-musuh itu kan hanya tangan manusia, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang bantu kita dan melakukan peperangan God kita. wants you to know that He will come and help us and give us victory. Artinya apa? Tuhan ingin kita ketahui bahwa dialah yang akan datang menolong serta memberikan kemenangan itu kepada kita. And the people of the Lord were strengthened at the words of Ezekiel the Dan king. di sini umat Tuhan dikuatkan oleh perkataan Hizkia Raja Yehuda itu. God wants us to be strengthened today. Tuhan ingin kita, setiap hati kita dikuatkan hari ini. If you will believe in God, Kalau saja kita mau percaya setiap perkataan if you will Tuhan. trust in God, Kalau saudara mau mengandalkan Tuhan. if you will build your courage in God Kalau saudara ingin membangun keberanian ia bersama Tuhan. and walk in the ways of the Dan Lord, melangkah menurut jalan-jalannya Tuhan. God says, Tuhan berkata, you know, in Joshua chapter 1 verse 7, the last, Joshua pasal 1 ayat 7 tadi. this now we read, Sebagaimana Bis- tadi telah kita baca. be strong and be very courageous and everything. Yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu, jadilah berani. Observe all the things that my servant spoke to you. Amati setiap perkataan yang disampaikan hambaku. And then the last part, Lalu bagian terakhir dari Joshua 1 he ayat said, do 7. not turn from them to the right or to the left, Dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. so that you may prosper wherever you go. Sana pun engkau pergi. God said, do not be distracted when I call you and when I tell you something. Waktu Tuhan sampaikan kepada kita, katakan sesuatu kepada kita, jangan sampai kita dialihkan. Tetap fokus. But God says, observe and focus what I'm saying Tuhan unto you and berkata, directing you. amati dan fokus seturut arah petunjuk yang kuberikan. And if we will do that, Dan kalau kita melakukannya, He said, wherever you go, Tuhan berkata, kemanapun kakimu melangkah. wherever you go means wherever you go, Artinya kemanapun kau pergi, you Yeah. will prosper. pasti engkau dibuat Tuhan berhasil. Amen. Makmur, beruntung. Amen. Amin. You must believe this scripture by Harus heart. percaya setiap perkataan Tuhan dengan segenap hatimu. Because if you will believe, Nah, kalau kita mau percaya perkataan Tuhan, God will use you mightily. Tuhan pasti pakai setiap kita secara perkasa. One last scripture. Ayat terakhir Bapak Ibu. Proverbs chapter 28 verse 20. Amsal pasal 28 ayat 20 Saudara. The Bible says, Alkitab di sini berkata, those who are faithful, mereka yang setia atau dapat dipercaya you will be richly blessed. akan diberkati banyak. Not just blessed, but richly blessed. Bukan hanya diberkati, secara kaya diberkati. So God wants- Kita bukan hanya setia, tapi juga penuh keberanian. Let us stand in awe. Dalam hadirat Tuhan, Bapa, kemuliaan hormat hanya bagimu. We exalt you and praise you, Kami Lord. tinggikan dan memuji-muji Engkau ya Tuhan. And Lord, we ask of you, Lord, that you will touch each and every one Kami who is minta Engkau sendiri yang menjamah setiap mereka. here. Lift up your hands before Him. Mari angkat tangan kita yang percaya di And depan say, Tuhan. God, you know the challenges that we face in our life. Tuhan tahu setiap tantangan masalah yang kita hadapi dalam hidup You ini. know the needs that we are facing in our life. Tuhan juga tahu setiap kebutuhan kita yang kita miliki dalam And hidup Lord, we ini. pray, Lord Jesus, that you will touch each and every one of Kami them. berdoa agar Kau jamah setiap daripada mereka. That you will answer all our needs, Dan Lord. Engkau lah yang akan menjawab setiap That you kebutuhan will kami. fill us, Lord. Fill us with your presence. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, let your anointing, let your manifestation of your spirit come upon us, Biar Lord. urapan-Mu, manifestasi Roh-Mu turun hari Even ini. those who are watching online, Bahkan mereka yang melihat, ikuti secara I online. pray for faith to increase in Aku them. berdoa biar iman mereka ditambah-tambahkan. God said, if you will believe, Tuhan berkata, kalau saja engkau mau if you percaya, will believe, kalau engkau mau percaya, miracles will come your way. maka mujizat dalam perjalananmu, Breakthroughs will come your way. terobosan juga akan datang di Only hadapanmu. believe, says God. Percaya saja kata Tuhan. God will do the impossible for you. Tuhan yang akan melakukan hal yang mustahil bagimu. God wants to do the impossible for Tuhan you. ingin melakukan hal yang mustahil yang gak mungkin itu. Only believe, says God. Hanya percaya saja. You will see the manifestation of the power of Dengan God. demikian kau akan lihat manifestasi wujud nyata dari kuasa Tuhan dinyatakan. Not by might, not by power, but by the Spirit of Karena God. bukan kuat, bukan gagahmu, tapi karena rohku kata Tuhan. God is aligning your heart, stirring your hearts Tuhan sedang today. menyelaraskan hati
hatimu, sedang membangkitkan hatimu untuk percaya. to become strong. Supaya hatimu tetap kuat. And God wants us to bear fruits. Dan Tuhan rindu supaya kita tetap menghasilkan Oh, He buah. doesn't just want us to be outwardly blessed, outwardly looking good. Sebab Tuhan tidak ingin kita secara luar saja kelihatan baik atau diberkati. Oh, but God wants us to be fruitful in our lives. Tapi Tuhan ingin kita berbuah-buah dalam hidup Lord, kita. touch each and everyone today. Jamah setiap mereka hari ini, Touch Tuhan. them, Lord. Jamah mereka, Let faith Tuhan. increase. Biar iman mereka Let faith ditambah-tambahkan. increase. Iman mereka Let faith ditambah-tambahkan. increase, Lord. Iman mereka ditambah-tambahkan ya Oh, Tuhan. we give you glory and give you Kemuliaan, honor. hormat hanya bagimu ya Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. God bless you, Tuhan everyone. berkati semua kita. Amin. Terima kasih Pastor Melvin. Terima kasih Pak Sindo. Ya silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberi persembahan setelah ini. Oleh sebab itu mari sekali lagi saya undang kita untuk satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat Pastor Melvin yang telah membawakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa biarlah berkat yang dia berikan lewat kebenaran firman Tuhan pada kami adalah berkat yang sama yang dia terima bahkan berlipat kali ganda. Engkau tambah-tambahkan hikmat wahyu urapan. Sebab kami percaya waktu kami memberikan kami selalu menerima sesuatu. Dan sama hari ini kami akan memberi persembahan yang terbaik bagi kerajaan sorga dan pekerjaan Tuhan terutama di persekutuan ini di PD Galilea Ministry. Dan kami percaya bahwa setiap keuangan yang dipercayakan kami berikan dapat dipakai sebaik-baiknya penuh dengan tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu kami melepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa Tuhan akan membalas memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan yang memberi dengan sukacita sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat memberi bagi Anda yang ada di online. Anda bisa memberi persembahan lewat transfer BCA 6750770612 nama Bu Lulia Puspita. Dan kalau Anda benar-benar diberkati, berkatilah persekutuan yang ada di tempat ini. Minggu depan kembali lagi kita akan bertemu. Setiap kita akan diurapi, dilawat Tuhan jauh lebih baik dan makin luar biasa. Oleh sebab itu datang, Anda boleh datang bersama-sama dan biarlah kita diberkati oleh ibadah kita minggu depan. Tidak ada pengumuman lain, kita bangkit berdiri sekali lagi, kita datang pada Tuhan. Terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadi pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oh Kau menjadi lalai. Oh Tuhan yang tak beradikanku, lebih percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Mari angkat tangan kanan Anda, arahkan pada Pastor Melvin. Kami memberkati beliau, kami berkati dalam nama Yesus. Urapan Tuhan makin dahsyat, makin luar biasa. Kami percaya keluarganya dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Kami juga memberkati juga Pastor Sinwo dan Pastor Filia. Tuhan kami memberkati, terima kasih buat pelayanan mereka yang luar biasa. Tuhan balas berkati dengan berkelimpahan. Kami memberkati Tante Maria, Tuhan terima kasih. Orang tua hamba Tuhan ini kami percaya ada dalam kesetiaan sampai hari ini. Kami percaya anak cucu menantunya semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua umat-Mu. Angkatlah dua tangan-Mu, kami percaya bahwa berkat Tuhan berkelimpahan dalam hidup-Mu. Mari kita terima dengan iman. Syana mata kaya rama syanda mata kaya rama se kiara mata kaya ramata kaya rama se de 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 te kiara mantoko ya nama sande. Haleluya, haleluya. Oh bless your people, bless. Berkati, berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah ada terobosan terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada kemenangan dalam nama Yesus. Dan biarlah kami pulang dengan iman percaya yang makin kuat dalam Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih. Angkatlah dua tangan Anda, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dilawan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.